Kebaktin minggu pendidikan enda, ibenakan ibas kelar di bata bapa si jadi ulu gegeh ras kepetarenta. Ibas kelar anakna Yesus Kristus si enggong mereken kepentaran man banta, ras ibas gelar kesasi badia si tetap ngajari kita guna tetap ngeluh ibas kepentarana. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesasi badia, ras kita kerina gelah. Amin. 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 Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Kenca Yesus ngida jelma sinterem, inangki hina sada uruk. Kenca ia kundul reh ajar-ajar na pulung derken ia. Cenari ibenakena ngajari ajar-ajarna ibuat ibas Matius 5 ayat 1 sah 2. Arpalaskan kata di bata enda, si puji ia, raduras kita rende ibas kitab mendendenta nomor 350 serendeken kari ayat 1 ras 2, kelengi kebenaran. Kelengi kebenaran, pedanglah si jahat, pakaikan kata Tuhan, tahan rasa lalap, galulah alu bujur, meteru ukur kin, dalankan kebenaran, maka ukur tenang, jagalah rahmawari Tuhan, sikaplah, pakai kata Tuhan. Kelengi sing berdoli, pedang si ilat, dengar matbas teguhan, pakai pedah Tuhan, lakukanlah si adil, ibas kegaluhan, bagai mepedah Tuhan, tetap si dalankan, jagalah rahmawari Tuhan, sikaplah, pakai kata Tuhan. Berita karena di bata sembreken kepentaran man bangsana. Turang rasnina di bata ulu kerina kepentaran ibas doni enda. Ibas perpadanan bangsa Israel bengket kubas tanah perpadanan di bata Di bata enggoleben ngukuhi bangsana alu pemeteh ras kepentaran arah undang-undang si ipeseh Musa man bangsa Israel. Tujunna gelah bangsa erkemalangan man Tuhan dengan geluh ibas biak simbaru. Alu bage bangsa Tuhan banci jadi bangsa si pentar i tengah-tengah bangsa si deban. Mari si puji Tuhan si jadi ulu gegeh ras kepetarenta alu ngendeken denden nomor 350 siwah sendeken kari ayat 1 ras 2. Mari surat puji Tuhan. Mari surah puji Tuhan, enden bria, oh surga doni surah kerina. Mari rende muji ia, alu ukur si Maria, puji gelarna si badia, gelar ngadi-ngadi, ku pujikan Tuhan, bas krina dampar kegaluhan.
Krina manusia si puji dage di bata rendela arsuralah kita Krina ersadalah ukur tae mujikan gelar di bata ersura dage kita Krina ngadi-ngadi ku pujikan Tuhan bas Krina dapat kegeluhan arsura pria pusuku ibaskan terpuji Tuhan rasa lalang. Kinata kegeluhan manusia. Tuhan mereken kepentaran man manusia gelah ngasup ngaturkan kegeluhan sireh ulina. Subuh ibas perukuran bagi perbahanan. Si jadi tanggung jawab ta ema geluh erpalaskan kepentaran di bata dengan nuduh kenca ibas jabunta. Ngaku kami Tuhan, megatilah ipakaikan kami gegeras kepentarendu, ibas ngajak ke anak ras sepupu kami, sura-sura kami ngencang ipenggurui kami, piah anak kami unggo tertaban, ibas ke perbatasan kami, ulih pengajaran kami naik, dungna nambahi ate kami mesui. Ngaku kami Tuhan, kurang ate kami tutus nang geluh ibas kepentarandu. Maka la kami ngasup ngajarkan ras nuduhkan kepentarandu kubas jabu kami. Laidah anak kami ras kempu kami kepentarandu arah perukuran ras perbahanan kami. Ngaku kami Tuhan, kurang kel kami darami pemeteh ras kepentarandu. Usuren kami ikuasai pemeteh simabai kecedan keluh kami. Tuhan pengasup min kami geluh ibas pengajarandu, dalankan dengan nuduh kenca ibas jabu kami. Si pindo dagi gegeh man Tuhan, gelah kita ngasup ngeluh ibas kepentaranna arah kitab Nandenta nomor 222 sendekan kari ayat sada ras 2 manusia engkau erdosa. Manusia berdosa meluat mekelesa usulah boleh damena disirang ras di bata. Rembak kita ras ia megati meganjang ukur nogan nimbak tanah piadung disirang ras di bata
kata dibata si peteguhi manusia ibas makeken kepentaranna. Dibata anta perkeleng dengan perkuah kap. Nina ibas Ulangan 6 ayat 10a. Dahikanlah kai simuhuli raspayo bagi si ikatakan Tuhan gelah menjuah-juah kam. Amin. Malam ateta ibas keleng ate Tuhan mare dage toles puji Tuhan arah kitab Dendenta nomor 26 ayat 1 ras 2 riah ukurku bandu. Ia ukurku bandu nidalias Yesusku sindarami manusia simulahi kita krina itebusina kita iban kekalanganna pria ukurku bandu iban Yesus Tuhanku aku nggomo itebusna alum reken keluhna krina medosangku ialami Yesus Sope lenga kita ngoge bagin kata dibata si bagin pemena. Mari si bagikan sadapujin ibabai GBKP Jampin Nari. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama Pak Sana kita ngoge kata di bata bagian pemenah ibuat ibas Jakub telu ayat 10 telu 10 waluh. Jakub telu ayat 10 telu 10 bagianda nina Tuhan. Kepentaran sirehna idatas nari. Litkin skala i tengah-tengah du pentar dengan pengangkan. Arus icidah kena arah kegeluhena si mahuli. Alu perbahanan mahuli si idalan kena alu menturu ukur dengan kepentaran. Tapi ibas ukur du kam percian. Perngilas dengan dirindu saja ngenca irana kendu. Ola megah yakap nu karena siye, jana ola erbual nandangi situhu. Sienda labo kepentaran sirehna i surga nari, tapi biakna biak doni, biak binatang, biak setan. Ija lit cian ate, ras ngukuri kepentingan diri sendiri saja, ije lit erbagai-bagai perubatan ras pencigilan. Tapi kepentaran sirehna idatas nari si pemena ema bersih pusuh peraten ngit erdame lembah lembut lama gogo dem perkuah ate ibas ia dengan erbuahkan perbahanan si mahuli. La rayo-ayo ras tangkas ukur tangkas kata. Tuhu payo maka si mahuli ema buah si perani ibas benih perdamen. Si isuan kala si erngena ate nadangi perdamen. Si barem ogenta ketuahan kala sebagian kata di bata dengan si make kenca ibas geluhna si tetap wari. Haleluya. 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 Perpulungan sini kelengi Tuhan, ope sioge bagin si jadi perenungunta sendah, sini buat kari ibas, padan sindekah, kuan-kuanan bindu 4 ayat sada sesiwah, mari ras kita toto. Tuhan di bata Bapa kami siringan di bas surga, luar biasa kelengatendu, gia kami i rumah denga, la korban kebaktin, tapi gejap kami enda banci arkiteken lias perkuhatendu pakaikan kami bagai pe alat si banci ikuti kami kebaktin enda pasu-pasu kami krina perpulungan kami GBKP secara khusus GBKP Jampin sampati kemahandu enda Tuhan ngerana kami go sikap megi kenca sabab Yesus Kristus reh kami ngatakan bujur man bandu amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, ibas kesempatan nenda kogeken bahasa Indonesia,
Rikiteken ibas rumah lit kakari anak-anak ta sila yang kanakal bahasa Karo. Maka kugeken Amsal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, sesuai dengan agenda GBKP, hari ini Minggu Pendidikan. Milenium ketiga atau lebih dikenal sebagai era globalisasi memberikan banyak harapan, tetapi sekaligus juga sejumlah tantangan, ancaman, harapan, dan gangguan yang akan dialami oleh setiap manusia. Setiap bangsa dan negara di muka bumi ini tanpa kecuali. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama yang sangat strategi dalam usaha pengembangan sumber daya manusia. Dalam era globalisasi ini, semua bangsa akan bersaing. Harus ada peningkatan mutu pendidikan. Abad yang menuntut kualitas dalam segala usaha dan hasil karya manusia. Menurut sumber daya manusia yang berkualitas, jadi lembaga pendidikan juga harus dikelola secara profesional sehingga membuahkan hasil yang unggulan. Saudara-saudaraku, dengan diundangkannya Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989, fungsinya untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani, berjiwa patriotisme dan cinta tanah air, memiliki semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan. Saudara-saudaraku, tujuan pendidikan secara alkitabiah adalah mengabdi kepada Allah dan melakukan kehendak Allah. Untuk mencapai tujuan ini, saudara-saudaraku, para orang tua wajib mengajar anak-anak mereka berperilaku sesuai kehendak Tuhan. Mendidik artinya meningkatkan kegemaran mempercayai Allah. Anak-anak yang dididik seperti itu akan menikmati pengalaman rohani yang tidak akan dilupakannya sampai masa tua. Menurut prinsip umum
Jika para orang tua mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan, anak-anak tersebut tidak akan menyimpang dari jalan tersebut. Tetapi prinsip ini tidak tentunya mutlak, karena anak-anak bergaul juga di tengah-tengah masyarakat yang pluralistis, majemuk, dan heterogen. Karena itu, mereka mungkin saja terkontaminasi lingkungan, milieu. Oleh sebab itu, para orang tua berhutang untuk mendampingi kehidupan anak-anaknya. Karena itu dari invokasio kita tadi, rohnya Matius 5 yang dijuluki khotbah di bukit adalah kesediaan Yesus sendiri untuk membuka hati dan pikirannya kepada semua orang yang akan menjadi tangan kanannya di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Artinya, orang tua berhutang mendidik anak-anak menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 yang telah dibacakan liturgos tadi, hikmat yang dari atas. Paling tidak saudara-saudaraku ada 7 indikator. Yang pertama, murni. Artinya tidak ada cacat celanya. Tiada pemalsuan di dalamnya. Asli dan terjamin mutunya tanpa campuran. Tiada pembohongan. Sayangnya saudara-saudaraku, orang masa kini berlomba-lomba membuat palsu, hoak. Yang kedua, pendamai. Artinya segala bentuk yang menuju pada perkelahian tidak disukainya. Kalau istilah reformator Martin Luther, damai tidak pernah terlalu mahal untuk dibeli, karena akan membawa manfaat yang begitu besar bagi pembelinya. Orang yang berhikmat tidak akan keberatan mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Hikmat lahir dari kelemah lembutan. Ketiga, peramah. Artinya lawan judes. Orang yang ramah selalu disenangi orang lain. Yesus sendiri punya sifat peramah. Tidak ada hal-hal yang perlu disembunyikan. Inilah era keterbukaan, transparan. Keempat, penurut. Tidak bersikap nerimo saja. Ya, nerimo, tapi dalam bentuk positif. Namun kalau penurut terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran adalah hikmat yang datangnya dari dunia. Jadi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kelima, penuh belas kasihan. Artinya tidak pernah tinggal teori, tapi diiringi praktek. Pekerjaan yang baik adalah alat dari perbuatan pengasihan. Orang yang punya hikmat tidak pernah menjadi orang pemalas, tetapi selalu berbuat, berkreasi, berinovasi. Keenam, tidak memihak, artinya sikap netral dalam menanggapi segala sesuatu. Keputusan tidak berdasarkan isme atau KKN, tapi berdasarkan kebenaran, tindakan yang adil dan benar. Yang terakhir, yang ketujuh, tidak berpura-pura. Artinya tulus ikhlas, tidak munafik, tiada yang dicurigai. Senyumnya adalah pancaran hatinya. Tidak pernah memasang jerat terhadap orang lain. Oh, saudaraku, luar biasa kayanya. Jadi, jangan kaget kalau menghadapi masalah, mungkin Tuhan sedang merencanakan agar kita memperoleh hikmat. Khususnya COVID-19 ini. Manusia semakin berinovasi, berkreatif. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal 4 ayat yang pertama sampai 9 yang menjadi perenungan kita dalam minggu pendidikan ini. Bagaimana Salomo share pengalamannya. Pengalaman hidup seputar pendidikan informal. Memang biasanya pendidikan informal
berasal dari keluarga, agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, sosialisasi. Itulah pendidikan informal. Salomo telah belajar hikmat Allah dari ayahnya Daud. Kini Salomo meneruskan pengajaran itu kepada anak-anaknya. Itulah yang disebut pendidikan. Dalam bahasa Latin, ducere, atau kita kenal dalam bahasa Inggris, education. Pembelajaran, pengetahuan, keterampilan yang harus diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Harus diwariskan. Itu pula yang dilakukan Salomo. Jadi dalam proses belajar mengajar ini, ada satu kata kunci utama, yaitu keteladanan. Prinsip kepemimpinan yang telah disampaikan oleh Bapa pendidik, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ingarso sung tulodo. Harus mampu lewat sikap dan perbuatan menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan orang yang dipimpinnya. Salomo bangga sekali punya ayah seperti Daud yang telah menjadi teladan baginya. Salomo mengingatkan orang tua agar jangan sekali-kali orang tua cuci tangan dengan mengalihkan tanggung jawabnya kepada orang lain atau lembaga lain. Apakah itu namanya pendidikan anak usia dini, atau pendidikan dasar, atau pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi, atau pendidikan non formal, atau pendidikan informal. Memang saudara-saudaraku, secara alkitabiah pendidikan dimulai dari rumah. Itulah pendidikan informal. Hubungan pribadi dengan Allah menjadi langkah pertama untuk memperoleh hikmat sejati. Inilah sebuah nilai yang sering saya garis bawahi. Sejauh mana relasinya dengan Tuhan. Nilai manusia sejauh mana hubungannya dengan Tuhan. Tentu kita ingat Kejadian 2 ayat 7. Manusia ini tidak ada apa-apanya, hanya debu. Tapi saat ada relasi yang baik dengan Allah, yaitu sebagai sumber hidup, dengan menghembuskan nafas hidup, maka yang tidak ada apa-apanya tadi menjadi makhluk hidup. Jadi orang tua terlebih dahulu harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai sumber hikmat dan sebagai sumber hidup. Sebab kalau kita lihat Amsal 1 ayat 7 menggaris bawahi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Banyak sekolah-sekolah Kristen yang mencantumkan di sekolah itu moto ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bahkan Yakobus 1 ayat 5 dengan tegas menggaris bawahi, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Mengapa perlu hikmat, saudara-saudaraku? Karena berhikmat artinya menerima hidup, mendapat perlindungan, mendapat kehormatan, memperoleh hiasan hidup. Kalau istilah Bapak Pendidikan tadi, Ki Hajar Dewantara, proses menuntun anak peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan demikian saudara-saudaraku, hikmat itu sendiri lebih dari perak, lebih dari emas, atau lebih dari batu permata. Yesus Kristus sendiri adalah perwujudan unggul dari hikmat Allah. Dari invokasio, bacaan, dan teks khotbah kita dapat menggarisbawahi yang pertama. Di minggu pendidikan ini, mari saudara-saudaraku, kita belajar kepada Sang Bapa Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah meletakkan fondasi kuat pendidikan di Indonesia dengan istilah Tutwuri Handayani. Bila kita di belakang,
maka kita harus memberi dorongan. Ing madia mangun karsa. Bila kita di posisi tengah, kita harus menciptakan peluang untuk berprakarsa. Dan ing ngarso sung tolodo. Bila posisi kita di depan, maka kita harus memberi teladan. Yang kedua, saudara-saudaraku, mari kita belajar kepada Salomo, sang guru hikmat bangsa Israel, yang bangga dan menghargai orang tuanya Daud, yang menurunkan atau mewariskan hikmat ke generasi berikutnya, yang menciptakan relasi yang baik dengan sumber hikmat dan sumber hidup, yaitu Allah, yang mampu memimpin bangsa Israel yang begitu besar dengan sangat bijaksana. Yang ketiga, saudara-saudaraku, mari kita belajar kepada Yesus Kristus, Sang Maha Guru, yang menurut Lukas 2:52, Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya, menunjukkan kemajuan kerohaniannya yang sangat pesat. Kita tahu, di usia 12 tahun, dia merindukan dalam bait Allah, yang duduk di tengah-tengah alim ulama, yang kecerdasannya nyata sekali di dalam berdialog menjawab pertanyaan-pertanyaan. Namun saudara-saudaraku, yang tetap menghargai orang tuanya, ketika ia tahu orang tuanya mencari dia, maka ia pulang bersama-sama orang tuanya ke Nazaret. Tema kita hari ini, mencintai hikmat. Indikator kita mencintai hikmat, bila dalam perjalanan hidup kita ke depan, tetap memperlihatkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita juga mengasihi orang tua. Dan kita juga mengasihi sesama manusia. Pada gilirannya, hidup kita bahagia dan selamat. Kalau saya coba ungkapkan saudara-saudaraku, kita berada di dalam posisi sekarang ini kita kakini, atau dalam bahasa asing today. Kita berpacu kepada waktu. Di depan kita keakanan atau tomorrow. Kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan yang di depan, keakanan, tomorrow, ada 3 O-nya, opportunity, peluang, maka akan menjadi tinggal 1, today. Tinggal 1, sedikit sekali peluang itu. Bila yang sedikit itu tidak kita gunakan, manfaatkan, maka hilanglah dia menjadi yesterday, masa lalu. Karena itu, marilah sebagai orang tua kita persiapkan anak-anak kita agar waktu jangan berlalu dengan sia-sia. Biarlah dia mempersiapkan, memakai peluang yang begitu besar di depan, tomorrow. Begitu banyak opportunity. Bila tidak dimanfaatkan, akan hilang menjadi tinggal sedikit, today. Dan bila itu juga tidak, maka habislah dia menjadi yesterday. Saudara-saudaraku, ibreken di bata man banta talenta. Gelah min si pergunakan asa ngasupta. Guna pemuliakan Tuhan bagai pengkelengi temanta. Gelah reh tambah namin rusur bilangan na. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan, katandu ibas Minggu pendidikan enda ngingetkan kami kerinana, subuh orang tua, terlebih anak-anak, gelah memanfaatkan kesempatan silit dengah. Sebab kesempatannya akan berlalu, peluang yang baik akan berlalu. Arkitikan sie sampati kami, ras orang tua kami, ras kerina keluarga kami, gelah memanfaatkan kesempatan silit dengah. Sebab Yesus Kristus reh kami ngatakan bujur man bandu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, Alu Muhammad, radu raslah kita tedis, gelah siakukanlah kini tekenta.
Aku te mandibata Bapa silar sibar kuasana, singepa langit gastoni. Aku te man Yesus Kristus anak si tunggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia, tubuh hidup si muda-muda nari, si sok liamen tergelar si Maria, si ngenanami kiniseran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukun ku kayu persilang, mate jenari kuburukan, nusul kudoni kematen, peteruharikan ke matenari. Nangki ku surga, perkundulan arah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari lema ia pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tekman kesal si badia, janari sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sila salalap. Amin. Perpulungan sini kelingi Tuhan, genduari iberikan kesempatan manbanta guna ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Si jadi palas manbanta guna nehkan persembahan, eme ibas Filipi 4:10 siwa. Di batangku si simpar alu kebayakan, silit ibas Kristus Yesus, mereken kerina keperluan geluhndu. Tupung sisahkan persembahan ta, ras kita rendah ibas kitab dendenta, nomor 450, ayat 1 2, endeskan kami manbandu. Endeskan kami manbandu, sada bagin pemerendu, persembahan kami bandu, gelah ia lo kendu. Pasu-pasu dumin gelah, si tading ibas kami, ajarindu dage kami, bre persembahan Bandung. Si pepuluh persembahan, si endeskan eman Tuhan, asa gege kengasupen, mari si persembahkan. Asam sundu minggala, si tading ibas kami, ajarindu dage kami, bre persembahan Bandung. Mari ras kita ertoto karena persembahan ras sapaata. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, bujur ibas kelengatendu, gia kondisi kami lengabu pulih kal, tapi tangkas teridah tambah warina, tambah menggembirakan man kami. Ibas piga-piga ingan, ngoka banci kebaktian ibas gedung gereja. Tentuna GBKP Jampin pe ibas paksana, bancika kebaktian i gedung gereja. Tetedeh kalate kami, turang sinina kami, ngawan ni perpulungan kami. Maka pasu-pasu kami Tuhan, pemerintah kami, presiden, wakilna, raskrina jajaranna, gelah secara hikmat bijak ia ngaturkan bangsa kami, gelah tambah warina, tambah lauslah COVID-10 siwahenda. Kami pun merasa aman, reban kerina kegiatan kami. Tatap dukrina perpulungan kami Tuhan, ibas masa COVID-10 siwah, melalakal rebebe, ibas mentasi kegeluhan nenda. Baik ibas jabu, ibas pendahin, ibas ekonomi, ibas anak-anak, ibas krina si nderpa kegeluhan kami. Maka ulah taningkan kami Tuhan pepaguh, maka gia bagai situasi, tapi tekal kami, kam labo nadingkan kami. Tatap dukrina ngawani perpulungan kami Tuhan, ibas krina kecibar geluhna, lang asup kami belaskan sesada persada, tapi tek kami Tuhan, kam ngasup masu-masusa kerinana. Maka pepaguh kami kini tekan kami, pasu-pasu kami krina usaha-usaha ngawani perpulungan kami, sampati orang tua, ibas ngep anak-anak, subuh, sikitik, remaja, gelah kesempatan silit enda, pergunakan, mempersiapkan diri
untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Pasu-pasu kampe lingkungan kami gereja GBKP Jampin telah tetap terjalin hubungan yang baik. Pasu-pasu kampe si bergumul ia guna ngalakan pasien-pasien, tim medis, dokter, perawat, relawan, TNI Polri, Raskrina sir tugas guna melayani krina dampak COVID-19 siwaheda. Berikan kam kegenggengan manbana sampati kam keluarga anate. Tuhan buete kami ungkapkan kami. Sarayandu, Subuk, Pertua Diaken, Nora, Naras, bagai pekrina pengurus kategorial, pengurus perpulungan jabu-jabu, guru-guru KKR, si kitik-kitik dengar, rentan kena COVID-19 siwah, baik anak-anak bagai pelansia, saitun, ku kami deskan kami, mekuah hati Tuhan, Allah tadingkan kami, kawali kami, lindungi kami Bapa. Bagem pasu-pasu kam persembahan singgo indeskan perpulungan kami, gelah ain dapat banci jadi alat guna meningkatkan pelayanan kami. Alaukan kami Bapa, reh kami arah Yesus Kristus, si jadi Tuhan ras juru selamat kami singgeluh. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, si dengkehkanlah puji-pujiin, sini sehkan Nora Nande Brema, Tuhan pulihkan negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, memandang wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud
bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Sehmo kita kubas perpadanan mandibata. Turang rasenina kita enggo ngaloken kepentaran ibas di batanari. Gelah sipakeken ibas kegeluhan dengan ngajar kenca man anak ras kemputa. Kuga dageninta. Perpadan kami Tuhan, tetap ngeluh ibas kepentarendu, si jadi gegeh kami, ngajar kenca man anak ras kempu kami. Arpadan kami Tuhan, tetap tutus ngeluh ibas kepentarandu, seh maka kami ngasup ngajarkan ras nuduhkan kepentarandu ibas jabu kami. Arpadan kami Tuhan, ngaloken pengajaran si erpalasken kepentarandu. Ibas peteguhi perpadanan teras dibata, radu raslah kita rendai arah kitab dendenta nomor 240 siwah, ayat si pemena ras si pelimakan, ajar aku o Tuhanku. Ajar aku, oh Tuhanku, mari kata ras pedandu, kuat tempayo ras sentudu, ku ikutkan bas geluhku, sing ikut peda di bata, datang mengkerembakena, peda
Pedah kata tangkas krina, em jadi gelementah. Mata ukur maribana, gelap enak seyangka. Adik luta ikap-kapna, tentu malam kalateta. Sing ikut pedah di bata, datang makaram bakena. Pedah kata tangkas krina, em jadi gelementah. Sehmo paksana raduras kita melaskan pertoton Tuhan nintalah. Oh Bapa kami sini surga, gelar lui perbadi amin, rahmin kini rajandu, salamin pratendu, ibas dunia bagini surga, berikan men kami akan cukup baswari sendah endah, alami salah kami, bagi nyalami kami salah kalah kempak kami, olamin kami bapa kamu bas percobaan, tapi olangilah kami hidup silat nari, sebab kangkap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah-dekahna. Amin. Perpulungan sini kelingi Tuhan, mari sidungi kebak tinta alu pengutusan ras pasu-pasu. Bengketilah kegeluhendu sidem alu kepentaran di bata. Guna pegehikam ibas makaikan ras ngajarkan kepentaran di bata alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata simada perkuahate, si engkau nenahkan kam ke kemuliaan si rasa lalat ibas Yesus Kristus. Jadikan kam serta, jadikan kam tetap, ras jadikan kam megegeh dengan paguh. Ia ngesimada kuasa seh rasa lalap. Amin. 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 Selamat hari Minggu, menjuah-juah kita. Salam sehat dan damai di hati.